Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Budi Wong Toyota. Saat ini saya akan membacakan pertanyaan dari video yang kemarin. Ada pertanyaan dari akun Faris_Rich 13. Pertanyaannya adalah, Om tanya, kira-kira dulu Ken Arok kalau potong rambut pakai alat apa? Apa udah ada gunting? Apa dipapras pakai keris? Gitu. Dulu kira-kira kalau kira-kira Ken Arok itu potong rambut, kalau menurut saya Ken Arok itu kan profilnya kan rambutnya segini, terus waktu mudanya segini. Ya, kira-kira pakai alat apa? Apa aja yang bisa dilakukan? Misalnya pakai sabit. Bisa pakai sabit. Atau pakai batu sama batu, itu namanya kalau orang Jawa itu digedik itu. Nah, itu bisa potong, cuman agak repot, tapi digedik itu bisa. Terus pakai juga ini wilah bambu itu toh, itu kan ladep, itu tajam, itu bisa. Yang umumnya sih mungkin pakai pisau atau pakai parang atau pakai apa ya, sabit. Itu buat ngepras rambutnya. Kalau apakah mungkin pakai gunting? Itu nggak mungkin. Kita katakan di sini adalah gunting modern ya, itu nggak mungkin. Karena Ken Arok itu hidup di tahun 1200-an, di tahun-tahun itu. Sedangkan gunting itu konon ditemukan oleh Leonardo da Vinci itu di tahun 1400-an. Jadi antara eranya Ken Arok dengan eranya Leonardo itu selisih 200 tahun. Jadi kalau apakah Ken Arok cukur pakai gunting, itu kalau guntingnya modern yang kita kenal adalah gunting seperti sekarang, itu adalah nggak mungkin. Apalagi pakai clipper itu jelas nggak mungkin. Karena clipper ditemukan oleh orang Serbia itu di sekitar tahun 1800-an, sekitar tahun itu. Boleh cek deh di Google. Jadi kalau pakai gunting, mungkin gunting tahun sebelum prasejarah ya. Gunting itu konon ditemukan di Mesopotamia tahun 100 sebelum Masehi. Hanya saja guntingnya seperti apa nggak ada catatan sejarahnya. Yang ada catatan sejarah adalah gunting modern yang sekarang itu ditemukan oleh Leonardo da Vinci. Artinya kalau Ken Arok itu cukur pakai gunting, itu kan dia selisih 200 tahun. Itu analoginya seperti ini. Analoginya misalnya kita di tahun 2020, terus kita tarik mundur ke 200 tahun ke belakang, artinya tahun 1820, ya toh, selisih 2 tahun. Apakah di tahun itu, misalnya di tahun itu pahlawan yang terkenal adalah Dipati Amir. Dipati Amir di saat ini kebetulan hampir sama. Di tahun 2020 ada pandemi corona COVID-19. Di tahun 1820-an itu juga waktu itu ada pandemi kolera. Nah, itu sama aja kalau kita berpikir bahwa apakah Ken Arok itu cukurnya motong rambut pakai gunting, itu sama dengan kita bertanya apakah Dipati Amir mengkoordinasikan pasukannya waktu di saat pandemik, ya toh? Waktu di saat pandemik memakai aplikasi Zoom Cloud seperti sekarang ini ya. Kita kan pakai itu untuk aplikasi Zoom Cloud itu untuk yang WFH itu kan karena ada pandemik, kita dikoordinasikan pakai Zoom Cloud itu. Nah, kalau 1820 Dipati Amir juga mungkin melawan Belanda, kan ada pandemik tuh. Wah, kita mesti gerilya. Oke, kita pakai apa? Ya kita pakai Zoom Cloud lah. Oke, Zoom Cloud. Terus pakai apa? Android. Ke Android. Nah, teknologi itu. Jadi jangan berpikir bahwa Ken Arok mau motong rambutnya memakai gunting, ya. Jangan berpikir bahwa Ken Arok mau motong rambutnya pakai gunting. Terus apakah ini dikepras juga pakai keris?
kerisnya ini keris apa dulu. Mungkin bisa juga pras pakai keris ya, tras. Nah, cuman kalau lihat konstruksi keris itu adalah dia adalah alat tikam. Alat tikam itu artinya dia tajam hanya di ujungnya. Tajam di ujungnya. Untuk di samping-sampingnya itu tidak terlalu tajam. Dia tajam di ujungnya. Jadi kalau misalnya dia mau mapras pakai keris, nggak bisa kayak mapras tetehan di depan rumah, ceras gitu, nggak bisa. Jadi ini dipegang rambutnya kanan terus ditikam, itu nggak efisien. Kan arok pasti nggak efisien. Pakai alat tikam. Terus cara bacaan itu bahwa kan arok yang kerisnya kan arok itu adalah keris Pugandring yang terkenal. Yang kan arok sih punya keris yang lain mungkin, seperti saya punya mungkin handphone Xiaomi, satunya lagi handphone apa. Tapi kan arok itu keris yang terkenal keris Pugandring. Nah, itu keris yang setengah jadi, yang konon katanya dipesan akan jadi secara indahnya itu satu tahun, ternyata baru 4 atau 5 bulan udah diambil karena nggak sabar inden kerisnya itu sama diambil di tempatnya Empu Gandring. Nah, ada kemungkinan kan Arok juga nggak punya keris karena dia udah buru-buru ngambil keris yang belum jadi itu. Ini analoginya sama dengan misalnya orang pesen mobil ke saya, saya kasih jatah informasi bahwa idenya 1 bulan, sedangkan masih 2 minggu, itu udah buru-buru banget, mau diambil, buru-buru banget. Itu ada 2 kemungkinan dia udah nggak sabar karena pengen pakai mobil baru, kemungkinan memang nggak ada mobil lain di rumahnya. Itu analoginya sama kayak kan arok ngambil keris di masih 4 bulan, idenya 1 tahun 4 bulan diambil di tempat Empu Gandring sambil marah-marah. Itu seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Ya, jadi kenarok yang pertama potongnya mungkin pakai parang, kedua kenarok nggak mungkin pakai gunting, yang ketiga kenarok bisa jadi papras pakai keris, dan kerisnya itu jelas bukan keris yang Empu Gandring gitu, karena Empu Gandring tapi mungkin nggak sih kan Arok ngambil keris Empu Gandring itu karena buru-buru dia pengen potong rambut. Kondisinya seperti itu ya. Untuk akun Faris_Rich13 udah bisa menjawab ya pertanyaan itu ya. Terus ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Sebenarnya hobi Om Budi itu apa sih ya? Kalau hobi saya sebenarnya adalah bermalas-malasan. Serius, hobi saya adalah bermalas-malasan. Tanya deh kepada diri sendiri, hobi Anda apa? Pasti bermalas-malasan. Jadi kalau baca apa itu definisi tentang hobi, hobi itu adalah sesuatu yang dilakukan pada waktu luang, masa senggang, waktu luang. Jadi apa yang bisa dilakukan di waktu luang dan disenangi, di waktu luang dan disenangi. Jadi itu hobi saya di waktu luang dan saya senangi adalah bermalas-malasan. Karena kalau ada sih beberapa teman marketing malah hobinya apa? Hobinya jualan, hobinya kanvas, hobinya apa ya? Itu bukan hobi, itu profesi karena mendapatkan uang. Stop berpikir seperti itu. Hobinya apa? Hobinya mancing boleh lah karena waktu luangnya digunakan untuk mancing, silakan. Hobinya apa? Hobinya bermotor. Hobinya bermotor. Terus kebayang nggak sih orang yang hobinya bermotor jadi masih santai-santai, nggak ada ngapa-ngapain, terus ngapain ya? Wah, aku harus menjalankan hobi. Tapi kan ini nggak luang. Oh ya, nunggu waktu luangnya kapan? Oh ya, nanti. Terus keluarin sepeda motor, dia naik ke motor, muter, jadi nggak luang lagi.
Jadi sibuk ditelepon atasannya. Kamu lagi ngapain? Lagi naik motor. Luang nggak? Enggak pak. Lagi sibuk naik motor. Jadi harus dipikirkan. Kalau hobi bermalas-malasan sih ada pekerjaan yang mengganggu hobi. Akhirnya kan jadi ada banyak pekerjaan yang mengganggu hobi. Misalnya bersihin apa ya, bersihin rumah, bersihin apa. Kita hobi lagi bermalas-malasan, terus ada pekerjaan yang mengganggu hobi, itu pasti. Itu pasti. Terus kalau misalnya kita bicara lagi hobi, ada orang yang hobinya Sarsman, hobinya apa? Hobinya chatting. Iya sih, hobinya chatting, waktu luang chatting, medsosan gitu. Hobinya apa? Hobinya bikin YouTube kayak gini, podcast. Itu bukan hobi. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan dapat duit dari sini, itu sama saja bukan hobi. Itu namanya kamu bekerja cari duit. Ya kan. Nah, itu hobinya apa? Hobi saya adalah bermalas-malasan, itu pasti. Coba teman yang hobinya apa? Hobinya nonton film, oke, saya bisa setuju. Hobinya apa lagi? Hobinya koleksi apa, barang-barang antik, koleksi apa, diecast, beli diecast di Indomaret. Beli diecast di Indomaret, terus apa? Belinya pakai apa? Pakai duit. Hobi gua mahal, Cuk. Jadi gini, ada konsep liburan atau hobi itu sama dengan liburan ya. Konsep hobi atau liburan yang paling paripurna itu adalah nggak ngapa-ngapain, serius. Sedangkan penelitian orang Indonesia istilahnya adalah sitting, talking, and generally doing nothing. Duduk, ngobrol, dan nggak ngapa-ngapain. Itu ada dalam DNA kita, atau kita sebut sebagai nongkrong, cangkruk. Seperti itu. Kalau hobinya apa? Coba teman-teman review sendiri, atau ingat-ingat bahwa hobinya itu sebenarnya hobi apa pekerjaan? Hobi itu sebenarnya menyenangkan atau tidak? Coba di-review. Untuk podcast atau video kali ini cukup sekian. Kalau misalnya ada teman yang mau nanya apa yang seabsurd apapun, silahkan tulis di komentar atau di DM saya Instagram @budiwong.toyota, atau mention DM ke Twitter saya @budimariono. Nanti saya bacakan dan saya jawab secara ngawur. See you.